Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pertemuan ke-7. Hari ini kita akan membahas tentang interaksi antar objek untuk tipe association ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang composition. Hari ini kita akan membahas tentang association. Ini ada sedikit teori ya. Association ini adalah hubungan di mana objek itu dibuat secara mandiri, kemudian juga bisa dihapus atau dihilangkan secara mandiri juga ya. Jadi tidak terkait atau tidak tergantung objek satu dengan objek yang lain. Kalau di komposisi kemarin tergantung, kalau di association itu tidak tergantung. Jadi hubungannya setara. Kemudian juga direpresentasikan seperti hubungan atau sebagai hubungan one to one to many, atau many to many ya, atau dikenal dengan kardinalitas ya. Jadi ini mirip seperti tabel ya. Tabel itu satu tabel dengan tabel yang lain itu ada hubungannya. Nah, tapi ini berupa kelas ya. Nah, nanti ada kardinalitasnya ya. Seperti contoh di gambar ini. Ini kelas yang kiri, ini ada hubungan asosiasi dengan kelas yang kanan atau yang kelas kedua ini. Di sini ada kardinalitasnya di sini. Kalau cara membacanya sama seperti di tabel ya. Jadi kalau ingin membaca dari arah kelas ke arah kelas 2 berarti pakai yang ini. Jadi kelas ini mempunyai hubungan minimal 1 maksimal banyak ke kelas 2. Kelas 2 juga sama karena ini one to many semua dari dua arah. Ya, kelas 2 mempunyai hubungan ke kelas ini minimal 1 maksimal banyak. Nah, gitu ya. Di sini tambah teorinya. Konsep utama dalam OOP yang menggambarkan hubungan antar dua kelas independen. Jadi kata kuncinya adalah independen. Kelas yang mandiri ya, tidak tergantung dengan kelas yang lain. Ya. Dapat dilihat sebagai deskripsi hubungan menggunakan atau hubungan satu ya, di mana suatu objek menggunakan atau dengan cara berinteraksi dengan yang lain. Ya, sesuai ini dapat bersifat searah atau dua arah ya. Jadi nanti ada kalanya itu cuma satu arah dari kelas ke kelas 2 atau dua arah seperti ini. Nah, kemudian tadi hubungannya bisa berupa satu ke satu ke banyak, dan seterusnya. Jadi ini penjelasan versi Indonesianya dari kalimat di atasnya ini. Nah, ini sedikit ilustrasi ya. Jadi ini ada A dan B. Nah, kalau seperti ini berarti A dan B bisa saling memanggil ya, atau saling berhubungan. Call each other ya, bisa memanggil atau menggunakan bersama-sama atau saling gitu ya. Nah, di sini contohnya. Nah, ini ada contoh dua arah ya. Contoh yang pertama, ini ada kelas mahasiswa, dan kelas MK ya. MK itu mata kuliah, MS itu mahasiswa. Di sini ada atributnya, ada NIM, nama, kemudian mata kuliah yang dipilih. Nah, ini tipenya list ya. List itu berarti array ya. Array isinya apa? Nanti diisi list dari MK ya, objek MK. Kemudian untuk metodenya di sini memilih MK. Jadi mahasiswa itu di kelasnya itu bisa memilih mata kuliah. Kemudian di kelas yang lainnya ada kelas MK. Ini ada atribut kode nama MK dan mahasiswa pemilih. Nah, jadi di sini contohnya ini di sini itu disediakan atau di data untuk yang milih itu disimpan berupa list ya. Jadi nanti akan ada list mahasiswa yang memilih mata kuliah ini gitu ya. Kemudian metodenya dipilih oleh, jadi ini karena kelas 2 arah berarti nanti ada kalimat aktif pasifnya. Nah, kalau dari kiri ke kanan itu mahasiswa memilih minimal 1 atau banyak mata kuliah. Kalau dari sisi kanannya ke kiri berarti mata kuliah itu dipilih bisa 0 mahasiswa, jadi mungkin nggak ditawarkan di semester itu atau mungkin
tidak ada peminatnya, atau bisa dipilih banyak mahasiswa. Nah, ini keterangannya. Kemudian contoh yang berikutnya, dosen dengan MK ya. Ini mirip seperti contoh di atasnya, cuma kelasnya atau objeknya beda. Dosen dengan MK. Di sini mata kuliah yang diajar berupa array ya di sini selain nama. Ini hanya contoh ya, harusnya nanti ada NIDN atau yang lain. Ini hanya contohnya. Kemudian di sini dia punya asosiasi berupa mengajar ke kelas MK itu minimal satu dosen itu bisa mengajar satu MK, maksimalnya bisa banyak. Ya. Nah, di sini juga ada nama MK, mungkin juga bisa ditambahkan kode MK seperti atasnya. Kemudian ada dosen pengampu, jadi di sini berupa list dosen. Nah, list dosen ya. Dan jadi nanti isinya dosen-dosen yang mengajar di mata kuliah tertentu ini. Nah, kemudian di metodenya bisa ada pilih dosen. Jadi nanti dari MK itu bisa dipilih dosennya siapa saja. Nah, yang MK tadi yang atasnya nanti juga seperti itu. MK ini dipilih oleh mahasiswa siapa saja. Jadi hampir sama ya antara 1 dan 2 ini contohnya. Kemudian di contoh yang ketiga ini, contoh yang agak beda ini, satu arah. Ini contohnya player mempunyai minimal 0 skill atau banyak. Skill itu kalau di dunia game itu seperti keahlian ya, keahlian dia bisa apa di player itu gitu ya. Kemudian di player ini ada nama player, kemudian ada skill yang dimiliki. List skillnya apa saja. List skillnya apa saja. Kemudian metodenya adalah belajar skill, jadi kayak training gitu ya. Player ini melakukan training untuk menguasai skill tertentu. Kemudian di kelas skill itu ada nama dan damage ya, atau mungkin nama dan apa ya. Contohnya skillnya namanya apa, damage-nya berapa. Kemudian ini konstruktor ya, skill ya. Nah, di sini tidak ada array yang menunjukkan kalau skill itu harus dipunyai siapa saja, itu enggak ya. Di sini ini merupakan salah satu contoh asosiasi satu arah ya. Nah, jadi di sini tidak ada atribut berupa array siapa saja yang memiliki skill ini ya. Jadi misalkan di kasus ini itu tidak penting, contohnya ya ini, kasus ini itu tidak penting kita tahu skill ini dimiliki siapa saja. Kalau yang atas-atasnya ini kan bisa berupa informasi yang penting ya, siapa saja yang mengambil mata kuliah ini, siapa saja yang mengajar mata kuliah ini, itu kan informasi yang penting ya. Tapi kalau mungkin di sini, di contoh yang ketiga ini, skillnya itu tidak dibutuhkan ya, informasi siapa saja yang mempunyai skill ini gitu ya. Nah gitu, ini contoh satu arah. Kemudian kalau kita bahas dalam coding ya, di codingnya ini contoh yang di atas ini tadi. Nah ini yang mahasiswa sama MK ini saya buat codingnya, ini saya ambil dari AI ya codingnya, jadi saya nggak coding sendiri. Nah di sini ada NIM, nama MK yang dipilih berupa array dari MK, kemudian ada metode memilih MK ya. Jadi nanti kalau dibikin codingnya seperti ini ada private, ini tipe apa namanya, tipe atributnya ya, tipe atribut private, public dan yang lain gitu ya. Apa namanya, intinya seperti tipe informasi ini berupa rahasia atau publik atau umum ya, tipe rahasia, tipe apa namanya, tipe informasi. Nah kalau yang stringnya adalah tipe datanya. Nah, NIM ini adalah nama atributnya. Ini kalau di pakai Java ya nih. Nah, ini private string nama, private string NIM, string nama. Kemudian di sini ada atribut yang bertipe list. Ini listnya dari mata kuliah. Nama atributnya adalah mata kuliah yang dipilih. Jadi ini nama atributnya, tipenya itu ini array yang dari kelas mata kuliah. Ya, nah, ini detailnya array list baru. Nah, ini ya. Nulisnya kalau di Java seperti ini. Kemudian nanti bisa ditambahkan konstruktor sama getter setter ya, ini saya lewati. Ini saya langsung ke metode pilih mata kuliah. Nah, nanti di sini parameternya adalah ini yang kiri, yang kanan ya, yang huruf kecil semua. Kemudian tipe apa namanya, tipe datanya itu mata kuliah. Nah, ini apa dari kelas lain. Ini bukti asosiasi. Ya, ini asosiasinya di sini.
asosiasi dari MHS ke MK. Itu di sini bukti asosiasinya. Ya, jadi nanti bisa mata kuliah yang dipilih ini nanti isinya ini kan ini dari sini. Titik add itu berarti memasukkan sesuatu ke dalam array. Apa yang diisi mata kuliahnya nih? Ini dari sini. Jadi nanti ada pilih mata kuliah pemrograman, pilih mata kuliah algoritma, pilih mata kuliah bahasa Indonesia. Ya. Entah nanti yang dikirim itu kodenya atau namanya, itu teknisnya. Tapi ini nanti intinya memasukkan parameter yang tadi dikirimkan lewat metode pilih mata kuliah ke dalam array mata kuliah. Nah, itu ya, itu untuk dari kelas MHS di metode pilih mata kuliah ini. Kemudian dari kelas mata kuliah di sini dari sini tadi. Ini ya, dari sini tadi itu ada kelas mata kuliah, ini M-nya besar ya. Kemudian ada atributnya string kode, string nama. Kemudian di sini juga ada atribut berupa array dengan nama mahasiswa pemilih yang tipenya array, isi array-nya adalah dari MHS, dari kelas MHS berupa array list baru. Ini juga sama, cuma isinya itu dipilih nanti isinya itu MHS-nya, entah itu NIM-nya atau namanya nanti yang dimasukkan ya, dipilih oleh ini nama parameternya adalah mahasiswa, tipenya adalah MHS. MHS ini ngambil dari kelas. Ini sekali lagi ini adalah bukti asosiasi dari dari mata kuliah ke MHS gitu ya. Nah, kemudian mainnya bagaimana atau bagaimana cara pengoperasiannya asosiasi dari kedua kelas itu. Di sini ada public kelas main ya. Ini ada MHS 1 itu objek yang pertama dari kelas MHS yang isinya itu ini NIM-nya 1.345 namanya Andi. Kemudian ada objek yang kedua adalah MHS 2 dari kelas mahasiswa dengan NPM atau NIM 678910 67890 dengan nama Budi ya. Kemudian bagaimana kita berikutnya di sini kita buat dulu objek mata kuliahnya di sini. Nah, ini matkul 1 sama matkul 2. Matkul 1 itu isinya mat 101 namanya adalah algoritma dan pemrograman. Ini saya potong ya karena panjang. Nah, nanti diakhiri dengan ini kurung titik koma. Kemudian matkul yang kedua, objek yang kedua matkul 2 itu adalah kodenya adalah DBS ini dan seterusnya. Nama matkulnya adalah basis data. Nah, kemudian di mana ini asosiasinya? Nah, di sini asosiasinya. Jadi intinya interaksi antar objek. Ya, kalau kemarin kan komposisi ya. Nah, kalau ini asosiasi. Jadi tetap objek 1 ini, objek MHS yang ke-1 dia berinteraksi dengan objek matkul 1. Dan seterusnya. Nah, ini maksudnya kalau dilihat dari konsep di awal tadi, mahasiswa 1 itu mengambil mata kuliah matkul 1. MHS 1 juga mengambil mata kuliah matkul 2. Kemudian mahasiswa yang kedua memilih matkul 2. Nah, itu ya. Jadi ini adalah bukti hubungan asosiasi. Nah, ini antar objek ini tidak saling tergantung ya. Jadi mahasiswa bisa berdiri sendiri, matkul bisa berdiri sendiri. Nah, kalau di komposisi itu tergantung ya, entah tergantungnya itu seberapa persen. Tapi kalau di asosiasi itu sifat antara MHS dengan MK atau mata kuliah itu adalah setara atau tidak saling tergantung ya. Itu ya, bedanya cuma itu. Kemudian satu lagi di sini ada kardinalitas ya. Kalau Anda perhatikan di sini satu objek itu bisa memilih beberapa mata kuliah. Nah, sini bisa 1, bisa lebih dari 1. Bisa juga nanti ketika saya bikin mata kuliah yang ketiga itu enggak ada yang ngambil. Ya, memang tidak ada yang ngambil itu gitu ya. Nah, itu kalau tipe asosiasinya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, gitu. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah dosen dengan MK. Ini hampir sama. Nah, saya hanya merubah variabelnya aja. Kalau tadi mahasiswa, sekarang dosen.
Kalau tadi mengambil, sekarang mengajar ya. Nah, jadi cuma beda konsep, isi kodenya sama, nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Cuma beda objek, kemudian beda isinya. Ini, kalau dilihat dari sini, dosen 1 itu mengajar 2 mata kuliah, dosen 2 hanya mengajar 1 mata kuliah. Gitu ya. Jadi untuk kardinalitasnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan atau perancangan sistemnya di awal. Kemudian berikutnya ya ada player sama skill, ada kelas player sama kelas skill. Di sini relasinya satu arah. Ya, ini harusnya nggak ada ya. Ini harusnya nggak ada nih, nanti tipe yang ini karena ini satu arah ya. Ini bisa dihilangkan nanti. Skill player itu memiliki nama dan skill yang dimiliki ya, berupa tipe array dari kelas skill ya. Kemudian metodenya adalah belajar skill. Di sini ada skillnya itu ada nama sama damage. Di sini konstruktornya skill. Ini kelas skillnya. Nanti bisa diisi private. Ini string nama, damage-nya berapa ya. Tipe bilangnya int. Kemudian nanti bisa ditambahkan konstruktornya. Ini belum saya kasih ya konstruktornya. Kemudian ada kelas karakter atau kelas player ya. Ini saya salah tulis ini. Harusnya ini kelas player ya. Harusnya ini kelas player, ada nama, kemudian list skill yang dimiliki atau list skill itu nama atributnya adalah skill list. Skill list ini nama atributnya. Kemudian tipenya array ya. Bagaimana asosiasinya? Di sini ada metode belajar skill. Ini skill parameter yang ini adalah tipe data berupa skill yang dari kelas ini tadi. Skill atau kemampuannya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ini skill list ini dari sini, skill list itu. Ini nama atribut, kemudian ada titik add karena berupa array. Jadi cara mengisi array itu seperti ini. Nama array-nya apa, kemudian titik add, kemudian skill yang dimasukkan apa. Ini contohnya ada kelas karakter atau player, ini harusnya player ya. Nanti tinggal diganti aja. Kemudian namanya Andi sama Budi, ada dua objek player atau karakter. Kemudian ada dua objek skill 1 sama skill 2. Ini contohnya skillnya namanya ini dan damage-nya juga ini. Kemudian di sini bagaimana asosiasinya? Di sini asosiasinya adalah karakter 1 itu belajar skill yang pertama. Ya. Kemudian karakter 2 itu mempelajari 2 skill yang berbeda. Itu bisa punya 0 atau bisa banyak. Ini bisa juga 1. Jadi kardinalitas itu sesuai dengan perancangan sistem ya. Tidak harus ini ya. Bisa minimal 1 maksimal banyak. Berarti setiap player itu pasti punya 1 skill. Tapi kalau ini itu player itu belum tentu punya skill. Belum tentu. Kalau tipe asosiasinya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini hanya menampilkan isi dari data yang tadi sudah dibuat ya dan diasosiasikan ya, gitu ya. Di sini nanti ada looping di sini untuk menampilkan skill player 1 atau karakter 1 tadi, Andi tadi punya skill apa saja. Misalkan nanti ini kalau di output kan adalah misalkan ya Andi memiliki skill pedang api gitu ya. Atau yang lain apa ini? Budi memiliki skill sihir es dan pedang api ya, nanti gitu. Jadi list skillnya nanti ditampilkan dengan for ini. Nah, sekarang saya jelaskan mengapa kok tidak ada list player di skill. Ini merupakan hubungan satu arah ya. Hubungan satu arah dalam banyak kasus cukup memiliki hubungan satu arah ya. Jadi kasus tertentu ya dari karakter ke skill. Karakter tahu skill apa yang dimilikinya, tapi skill tidak perlu tahu karakter mana saja yang memilikinya. Ini contoh kasusnya seperti ini. Jika nanti Anda membuat kasus yang lain, Anda mau menambahkan list player ya silahkan. Jadi nanti hubungannya dua arah. Nah, gitu ya. Mengapa kok ada hubungan satu arah? Ini ada beberapa penyebabnya. Jadi untuk menghindari redundansi data. Ya, jadi setiap skill itu memiliki list karakter yang memilikinya. Maka jika seperti itu maka datanya akan redundant. Ya.
Informasi tentang karakter yang memiliki suatu skill sudah tercatat di list skillnya di sini. Nah, jadi tidak perlu lagi ditampilkan di sini ya, gitu. Intinya gitu. Itu kalau jika diperlukan hubungan satu arah ya. Jadi mengapa kalau tidak dua arah ya? Ini salah satu penyebabnya adalah untuk menghindari reduksi data. Kemudian kompleksitas ya. Di sini menambahkan atribut list karakter di sini. Itu ke class skill akan membuat strukturnya menjadi lebih kompleks atau lebih ruwet ya. Ya lebih lengkap sebenarnya. Cuma nanti kalau codingnya tidak sampai membutuhkan kasus yang seperti itu atau situasi yang seperti itu memang nggak perlu. Jadi tergantung perancangannya ya semua itu ya. Jadi coding itu, class diagram itu nanti akan tergantung use case, activity dan sequence-nya. Paling dimulai nanti dari sequence diagram. Jadi class diagram ini nanti kan jadi class diagram ya. Itu tergantung dari sequence diagram dan bisa juga dari activity dan use case ya. Nanti bisa dipelajari lagi di mata kuliah UML ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk efisiensi. Jadi mengakses informasi tentang karakter yang memiliki suatu skill bisa dilakukan dengan cara lebih efisien dengan menelusuri list skill dari masing-masing karakter. Jadi siapa yang memiliki skill ini ya nanti bisa dicek di sininya. Dari kelas player atau karakternya. Tidak perlu dicantumkan dua-duanya di kelas yang berbeda gitu ya. Itu kemudian ada contoh lain asosiasi. Ini saya ambil dari screenshot dari game Red Alert 2 nih. Saya sering main ini ya waktu masih muda. Di sini masuk ke game strategi. Ya, game strategi di sini misalkan ada bangunan dan sumber daya. Ada bangunan dan sumber daya di sini ada dulu kalau nggak salah ini War Factory ya. War Factory jadi menghasilkan kayak tank dan kendaraan perang yang lain. Kemudian dia berhubungan dengan resource-nya di sini ya. Resource-nya kalau nggak salah yang ini. Ini sumber dayanya. Jadi satu bangunan bisa membutuhkan ya mungkin ya. Membutuhkan banyak sumber daya dan sebaliknya. Nah, gitu ya. Kemudian unit dan teknologi. Jadi di sini ada ini kalau nggak salah ini adalah untuk bangunan untuk menghasilkan angkatan udara ya atau mungkin seperti helikopter dan perang itu pesawat perang di sini. Ini juga ya. Itu juga membutuhkan teknologi ya, unit dan teknologi. Nah, gitu ya. Ini hanya contoh sekedarnya untuk dari game strategi ya. Contoh yang lain adalah dari game RPG. Di sini ada quest dan item. Ya, di sini quest atau misi sering memberikan item sebagai hadiah. Itu dua kelas yang mandiri ya atau independen. Ya, quest dan item. Nah, itu ya. Kemudian ada juga karakter NPC ya, non-player. Jadi ada karakter-karakter yang dijadikan pelengkap dari suatu cerita dalam sebuah game. Di situ biasanya memiliki dengan dialognya, dia memiliki beberapa dialog yang berbeda. Satu NPC bisa memiliki banyak dan satu dialog bisa diucapkan oleh banyak NPC. Jadi misalkan ada dialog yang digunakan banyak NPC dan NPC juga menggunakan atau memiliki banyak dialog. Nah itu ya. Jadi antara NPC dengan dialog. Contoh yang lain, ini ada game simulasi. Ini kalau nggak salah ini adalah SimCity ya. Simulasi kota. Di sini membangun kota, bangunan seperti rumah, pabrik dan seterusnya sering berinteraksi. Misalkan rumah membutuhkan listrik, oleh pembangkit listrik dan pabrik membutuhkan tenaga kerja. Jadi nanti itu hubungannya dalam contoh simulasi untuk simulasi kota. Kemudian, nah ini saya juga pernah main ini ya kalau nggak salah adalah game lupa saya namanya ya. Ini antara ini pertanian. Jadi ada pupuk air, kemudian ada tanaman ya. Ini tanamannya ada kelas tanaman dan kelas pupuk. Ini contoh sedikit codingnya. Tanaman sama pupuk di sini ada objek tomat, kemudian dihubungkan nanti dengan atau diasosiasikan dengan
kelas pupuk berupa objek untuk urea dan kompos. Di sini nanti tipe relasinya asosiasi, buktinya adalah tomat titik pupuk dibutuhkan add urea. Jadi objek tomat itu membutuhkan pupuk, urea, dan kompos. Nah, gitu. Itu untuk materi pertemuan hari ini. Nanti jika lebih jelas silahkan mengcoding ya. Silahkan ngoding. Jika bingung Anda bisa tanya ChatGPT atau Gemini AI untuk mempermudah pemahaman. Nanti bisa dibaca juga penjelasannya, itu yang paling penting ya. Selain ditujukan codingnya juga mempelajari dari penjelasannya. Nah, gitu. Itu untuk yang bisa saya sampaikan hari ini di pertemuan ke-7 mata kuliah BPO. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.